Perkenalkan, nama saya Kristianto Padandi dengan NIM 14201016 dari Prodi Teknik Kelautan Institut Teknologi Kalimantan. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal kuis kalkulus. Diberikan suatu fungsi yaitu fx sama dengan 6x kuadrat min 24 per x kuadrat min 16. Kemudian soal yang pertama yaitu grafik fungsi fx memotong sumbu x di x titik-titik dan x titik-titik. Untuk mencari sumbu x, maka nilai y kita harus sama dengankan dengan 0. Maka 6x kuadrat min 24 per x kuadrat min 16 sama dengan 0. Kita ambil pembilangnya, 6x kuadrat min 24 sama dengan 0. Kemudian 6x kuadrat kita pindah ruaskan min 24 menjadi plus 24. Kemudian x kuadrat sama dengan 6-nya pindah ruas menjadi 24 dibagi 6. X kuadrat sama dengan 4. Untuk mencari x, kita akarkan 4 dan mendapatkan nilai 2. Jadi x sama dengan min 2 atau x sama dengan min 2 karena nilai tersebut bisa saja plus atau minus. Kemudian yang B, grafik fungsi fx memotong sumbu di y sama dengan titik-titik. Untuk mencari sumbu y, kebalikan dari yang tadi, kita harus menyamadengankan x-nya menjadi 0. Maka 6x kuadrat min 24 per x kuadrat min 16 sama dengan, kita masukkan x-nya sama dengan 0, yaitu 0 kuadrat 6 dikali 0 kuadrat min 24 per 0 kuadrat min 16. Kemudian didapatkan hasil yaitu min 24 per 16. Kemudian kita sederhanakan lagi menjadi 3/2 dan kita ubah menjadi bentuk desimal menghasilkan 1,5. Kemudian soal yang ketiga yaitu fungsi fx stasioner ketika x titik-titik dan fx titik-titik. Kita harus mengingat persamaan yaitu f per g aksen sama dengan f aksen dikali g dikurangi dengan g aksen dikali f per g kuadrat. Kemudian kita masukkan nilainya, f aksen x d per dx dalam kurung 6x kuadrat min 24 dikali x kuadrat min 16 dikurang dengan d per dx dalam kurung x kuadrat min 16 dikali 6x kuadrat min 24 per x kuadrat min 16. Kemudian setelah itu kita dapatkan hasilnya seperti ini. Kemudian setelah itu terdapat hasil yang sama yaitu 12x pangkat 3. Kita coret yang ini dengan 12x pangkat 3 yang ini. Kemudian didapatkan hasil 144x per x kuadrat min 16 pangkat 2. Kemudian kita pindah ruas 0 sama dengan menjadi min 144x per x kuadrat min 16 kuadrat. Kemudian di bagian sini kita bagi dengan 144x per 144 sama dengan 0 per 144 supaya x-nya habis dan menghasilkan nilai x sama dengan 0. Kemudian fx-nya kita memakai fungsi awal yaitu 6x kuadrat min 24 per x kuadrat min 16. Kita tadi sudah mendapatkan nilai x-nya yaitu 0. Nah, kemudian kita tinggal masukkan saja nilai 0 itu ke x-nya. Jadi 6 dikali 0 kuadrat min 24 per 0 kuadrat min 16. Kemudian didapatkan hasil min 24 per min 16.
kita sederhanakan lagi menjadi 3/2 dan kita ubah ke dalam bentuk desimal menjadi 1,5. Kemudian soal yang keempat, fx tidak terdefinisi ketika x titik-titik dan x titik-titik. Untuk mencari ini kita menggunakan turunan pertama dari fungsi, yaitu f aksen x min 144x per x kuadrat min 16 kuadrat. Ini kita sudah dapatkan di pembahasan yang tadi. Kemudian kita harus menyamadengankan penyebutnya menjadi 0. Maka didapatkan, kita ambil penyebutnya, x kuadrat min 16 kuadrat sama dengan 0, x kuadrat min 16 sama dengan 0, x kuadrat sama dengan 16. Kemudian untuk mencari nilai x kita akarkan 16 dan mendapatkan hasil yaitu 4. Kemudian setelah itu maka didapatkan nilai x-nya itu min 4 atau x sama dengan plus 4. Kemudian untuk soal yang kelima, jika fungsi fx stasioner di x sama dengan x1, maka grafik fungsi fx sama dengan titik-titik saat x kurang dari x1 dan titik-titik saat x lebih dari x1. Di sini kita sudah mendapatkan x-nya tadi di penjelasan sebelumnya, yaitu 0. Kemudian kita gambarkan titik stasionernya dengan titik 0. Kemudian kita ambil turunan pertamanya yang sudah ada di penjelasan sebelumnya tadi, yaitu min 144x per x kuadrat min 16 kuadrat. Kemudian kita masuk ke dalam pengujian titik, kita ambil dari sebelah kirinya 0 dan sebelah kanannya 0. Dari sebelah kanannya 0 atau yang lebih besar daripada 0 kita mengambil nilai 1. Kemudian kita masukkan ke dalam fungsinya, yaitu kita ganti x-nya dengan 1, min 144 kali 1 per 1 kuadrat min 16 kuadrat. Kemudian kita dapatkan hasil min 144 per 225, kita sederhanakan, dibagi dengan 9, mendapatkan hasil min 16 per 25, atau kalau di dalam bentuk desimal itu menjadi minus 0,64. Kemudian dari sebelah kiri kita mengambil nilai min 1, nilai x-nya min 1. Kemudian kita masukkan ke dalam fungsinya, f min 1 sama dengan 144 dikali dengan min 1, min 144 dikali dengan min 1 per min 1 kuadrat kurang dengan 16 kuadrat. Kemudian kita mendapatkan hasil sama seperti di atas, namun hasilnya positif, yaitu 144 per 225. Kemudian kita sederhanakan jadi 16 per 25 dan kita ubah ke dalam bentuk desimal menjadi 0,64. Dari nilai ini kita bisa lihat bahwa pada saat x lebih dari 0 dia turun, dan pada saat x kurang dari 0 titik stasionernya akan naik. Kemudian soal yang ke-6, titik belok fungsi fx terjadi di x titik-titik dan fx titik-titik. Untuk ini kita harus mencari turunan kedua terlebih dahulu. Kita sudah dapatkan tadi f aksen x-nya itu min 144x per x kuadrat min 16 kuadrat. Kemudian f double aksen sama dengan
min 144 d per dx dikali x dikali x kuadrat min 16 kuadrat dikurangi dengan d per dx dikali x kuadrat min 16 kuadrat dikali x. Kemudian setelah itu dapatkan hasil seperti ini. Lalu setelah itu kemudian didapatkan hasil seperti ini, min 144 dikali x kuadrat per 16 dikurang x kuadrat per 16 dikurang 4x kuadrat. Karena ini yang di bawah pangkat 4 dan ini pangkat 1 di atas, kita coret saja seperti ini. Kemudian hasilnya seperti yang di bawah ini. X kuadrat min 16 menjadi yang di penyebutnya menjadi pangkat 3. Kemudian kita pindah ruas, 0 sama dengan min 144 dikurang 3x kuadrat min 16. Kemudian kita dapatkan hasil x-nya itu 4 akar 3 per 3 atau min 4 akar 3 per 3. Karena ini hasilnya bilangan imajiner, maka titik beloknya tidak ada. Karena untuk mencari titik belok, hasilnya itu harus bilangan real, tidak boleh bilangan imajiner. Kemudian soal selanjutnya, misalkan fungsi fx tidak terdefinisi di x sama dengan di x2 dan x3 dan x2 lebih kecil dari x3, maka grafik fx akan cekung titik-titik saat x kurang dari x2, cekung titik-titik saat x2 kurang dari x kurang dari x3, dan cekung titik-titik saat x lebih dari x3. Ini kita disuruh mencari cekungnya, cekung ke atas atau cekung ke bawah. Untuk mencari kecekungan menggunakan turunan kedua. Turunan kedua sudah kita dapatkan di pembahasan sebelumnya, yaitu min 144 dikali 3x kuadrat dikurang 16 per x kuadrat min 16 pangkat 3. Kemudian kita buat titiknya dengan nilai tengahnya yaitu 0. Kemudian kita uji, kita ambil dari sebelah kiri yaitu min 5. Kemudian nilai tengahnya itu 0. Kemudian dari sebelah kanan itu 5. Kemudian kita masukkan ke dalam f aksen x yang tadi, namun kita ganti x-nya dengan nilai masing-masing seperti min 5, 0, dan 5. Kemudian didapatkan hasil ketika f min 5 sama dengan 17,975. Karena positif, maka dia cekung ke atas. Kemudian ketika f0 didapatkan hasil 0,562. Itu menandakan dia cekung ke bawah. Kemudian ketika f5 itu kita dapatkan hasil 17,975, yang artinya dia cekung ke atas. Ini seharusnya negatif ya, negatif 0,562. Kemudian soal selanjutnya, asimtot datar dari fungsi fx adalah y sama dengan hasilnya ini 6. Kenapa 6? Karena untuk mencari asimtot datar kita harus menemukan limit menggunakan limit x mendekati tak hingga dari fungsi awal yaitu 6x kuadrat min 24 per
X kuadrat min 16. Kemudian kita cari pangkat tertingginya. Pangkat tertingginya yaitu X pangkat 2. Kemudian kita masukkan menjadi limit X mendekati tak hingga X kuadrat dalam kurung 6 dikurang 24 per X kuadrat per X kuadrat dalam kurung 1 dikurang 16 per X kuadrat. Kemudian didapatkan seperti ini, limit X mendekati tak hingga dalam kurung 6 dikurang 24 per X kuadrat per 1 dikurang 16 X kuadrat. Kemudian kita pisahkan antara limit 6 dan limit X mendekati tak hingga dari 6 dan limit X mendekati tak hingga dari 1. Kemudian juga kita pisahkan, dikurangkan dengan limit X mendekati tak hingga dari 6 dikurangkan dengan limit X mendekati tak hingga dari 24 per X kuadrat, dan di bawahnya limit X mendekati tak hingga dari 1 dikurang dengan limit X mendekati tak hingga dari 16 per X kuadrat. Kemudian kita pisahkan yang 24 di bagian pembilang serta 16 di bagian penyebut, kita gabungkan dengan 6 dikurang 24 per 1 kurang 16. Lalu di sebelah kanannya kita kalikan masing-masing di bagian pembilang, yaitu limit X mendekati plus tak hingga atau tak hingga dari per X kuadrat, dan di bagian penyebut kita kalikan dengan limit X mendekati tak hingga dari seper X kuadrat. Setelah itu kita dapatkan hasil limit X mendekati tak hingga dari seper X kuadrat, itu hasilnya 0. Begitupun juga limit X mendekati tak hingga dari 1 per X kuadrat, sama seperti yang di bawahnya, itu juga 0. Jadi kita dapatkan hasil 6 dikurang 24 dikali 0 per 1 dikurang 16 dikali 0. 24 dikali 0 habis, 16 kali 0 habis, jadi tinggal 6 per 1 atau 6. Kemudian soal selanjutnya, asimtot tegak dari fungsi fx adalah x sama dengan min 4 dan x sama dengan 4 plus minus 4. Untuk mencari asimtot tegak ini, kita memakai fungsi awal 6x kuadrat min 24 per x kuadrat min 16. Kemudian kita ambil bagian penyebut, x kuadrat min 16 sama dengan 0. Kita pindah ruaskan min 16 ke kanan menjadi plus x kuadrat sama dengan 16. Kemudian untuk mencari x, 16 kita akarkan. Akar dari 16 yaitu 4. Maka x sama dengan plus minus 4. X sama dengan min 4 dan x sama dengan 4. Kemudian ini soal yang terakhir untuk interval di daerah min 3 dan koma 2, nilai maksimum fungsi fx adalah, di sini saya mendapatkan hasil 1,5 serta minimumnya min 4,285. Kita memakai turunan pertama untuk mencari nilai maksimum dan minimum. Kita sudah dapatkan di soal-soal di pembahasan sebelumnya tadi, yaitu f aksen x sama dengan 144x per x kuadrat min 16. Kemudian kita pindah ruas, kita memakai penyebutnya 0 sama dengan x kuadrat
min 16. Kemudian kita dapatkan nilai X-nya yaitu 0. Setelah itu setelah kita dapatkan 3 titik ini, yaitu min 3, kemudian yang kita cari tadi X sama dengan 0, serta plus 2, kita cari fx-nya. Kita tinggal masukkan seperti fungsi di atas ini. Seperti fungsi di atas ini tadi, kita ganti nilai X-nya masing-masing. Ada yang plus 3, ada yang 0, dan ada yang 2. Kemudian tinggal masukkan saja, kita tinggal mengganti X-nya. Pada saat F-3 dapatkan hasil min 4,285 sekian. Kemudian F0 kita dapatkan 1,5. Kemudian yang F2 kita dapatkan 0. Karena di soal itu adalah mencari nilai maksimum dan minimum, kita tentukan nilai minimum yang mana dan nilai maksimum yang mana. Dari jawaban ini kita dapatkan nilai minimum yaitu pasti yang min 4,285, dan yang maksimum itu yang 1,5. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan dalam kata-kata, saya mohon maaf juga. Terima kasih dan selamat siang.